Oke, selamat malam kakak dan abang-abang. Saya Luis Yoharan DSP dengan NIM 10306250019 akan membawakan materi tentang pernikah dan pernikahan. Banyak sih orang muda bertanya, apakah penting sebuah proses pacaran itu dalam masa pranikah? Dan benarkah pernikahan itu adalah akhir dari sebuah cerita cinta pasangan? Kenyataannya, pernikahan dan pernikahan adalah salah satu fondasi yang sangat sakral dalam campur tangan Tuhan. Masuki hubungan pernikah, kita bukan hanya mencari support system ya, atau teman mengobrol, melainkan proses seleksi untuk membangun dan menemukan kesepakatan spiritual sebelum membangun rumah tangga yang kokoh. Masa pernikah yang sehat adalah penentu kualitas masa depan pernikahan kita kelak. Oke, Alkitab memang tidak ada membahas istilah tentang pacaran ataupun ada cerita tentang pacaran, tapi Alkitab sangat jelas memberikan panduan etika pergaulan yang membangun iman. Dan dasar utama dalam pergaulan pernikahan tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 23 sampai 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tapi tidak semua membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungannya orang lain. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kedekatan pranikah bukan soal hawa nafsu ataupun kesenangan pribadi ya, melainkan apakah relasi tersebut membawa pertumbuhan spiritual dan menjaga kekudusan tubuh kita sebelum tiba waktunya. Mengapa kita harus mencari pasangan yang sepadan dan seiman? Kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri aja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Kesepadanan ini dipertegas dalam 2 Korintus 6 ayat 14 agar kita tidak membentuk pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya ya. Hubungan yang tidak seiman bagikan mendirikan rumah di atas dua fondasi yang berbeda, misalnya antara pasir atau batu ya, yang rentan roboh saat badai datang. Badai yang dimaksud adalah masalah-masalah keluarga. Melalui kesepadanan inilah tujuan tertinggi pernikahan dapat terwujud, yaitu melahirkan generasi yang takut akan Tuhan, seperti yang tertulis dalam Malaki pasal 2 ayat 15 mengenai kerinduan Tuhan akan hadirnya keturunan ilahi. Ketika melangkah ke jenjang pernikahannya, kita itu sudah masuk dalam sebuah komitmen yang permanen, sakral, dan eksklusif. Prinsip dasar pernikahan ini ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 yang berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, keluarganya, dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi daging. Meninggalkan itu berarti kita menempatkan pasangan sebagai prioritas utama. Karena kita udah menikah, jadi kita mempunyai keluarga yang harus kita urus, keluarga baru kita. Ya, manusia di bumi ini setelah Tuhan bukan lagi orang tua atau anak. Bersatu berarti ada keterbukaan yang murni, komunikasi yang transparan, serta kepemilikan bersama tanpa ada rahasia. Tidak ada kayak membohongi, kekerasan, ataupun lain-lain ya. Karena pernikahan merupakan lambang hubungan kudus antara Kristus dan jemaatnya. Karena di Matius 19 ayat 6 berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan Kristen itu tidak ada kata mengenal cerai ya. Sebagai opsi, setiap benturan ataupun masalah harus diselesaikan dengan pengampunan dan kasih yang mendewasa seperti keteladanan kasih Kristus. Oke, cinta di dalam pernikahan bukanlah sekadar perasaan yang pasif ataupun reaktif ya, karena sebuah keputusan aktif untuk terus mengasihi dan mendewasa bersama setiap hari. Kita tidak akan pernah bisa mencintai pasangan kita kalau kita tidak mengenal satu sama lain ya. Kalau kita tidak bisa mengenal pribadinya, kita tidak bisa mencintai pasangan kita dengan benar ya.
Oleh karena itu, bagi kita yang masih berada di masa pranikah, persiapkan diri kita untuk menjadi pribadi yang terbaik di dalam Tuhan sebelum kita menuntut pasangan yang terbaik. Tetaplah berjalan di jalur yang telah Tuhan tetapkan, karena hanya dalam perjalanan bersama Tuhan, pernikahan akan terjadi perjalanan yang sangat indah, penuh berkah, dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah video yang saya buat pada hari ini. Terima kasih.